Bismillah. Cek cek. Insyaallah. Ya. Bismillah, cek. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian sirah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya melanjutkan kajian yang biasa diisi oleh Ustadz Wahyudi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan sampai pada episode kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya setelah 3 tahun tertekan di sebuah lembah namanya Syi'ab Makkah atau Syi'ab Abi Thalib. Namun sebelumnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian sirah ini nanti akan kita refleksikan pada kehidupan kita sehari-hari. Karena membaca sirah ini pada hakikatnya bukan hanya membaca kapan lahir, kapan wafat, habis itu kemana, rumahnya di mana, bukan. Tapi juga merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan umat Nabi yang nggak pernah ketemu Nabi. Ya, ada umat yang tidak pernah ketemu Nabi tapi dirindukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bareng para sahabat nih, bapak-bapak semuanya, keluar dari area pemakaman, mendoakan para syuhada, mendoakan para sahabat yang telah meninggal. Lalu ketika keluar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada sahabat, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Para sahabat, saya ini kangen bener pengen ketemu saudara-saudara kita, kangen ketemu sama saudara-saudara kita. Kira-kira siapa yang dikangenin? Saudara yang sudah meninggal, para sahabat yang berjuang sama Nabi yang sudah meninggal, atau bukan? Ya atau bukan? Bukan. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ayo sahabat-sahabat ini, saya ini kangen bener ketemu sama saudara-saudara kita. Maka para sahabat menjawab, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Loh, bukankah kami ini saudara-saudara Anda? Kan tiap hari ketemu gitu kan? Maka kata Nabi, antum ashabi. Kalau kamu ini yang masih hidup ketemu saya, namanya sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani lam ya'tu ba'd. Kalau saudara-saudara kita ini, mereka belum pada datang. Maksudnya belum pada ada di dunia, belum pada lahir, bahkan belum pada hidup. Tapi Nabi sudah rindu sama mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan, walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Yang dimaksud saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku sekalipun mereka nggak pernah lihat aku. Mudah-mudahan ini kita ini para ikhwan, kita nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah bertemu Nabi, tapi kita yakini, kita baca sirahnya, kita tapaki jalan hidup beliau, kita jalankan ajarannya, maka insya Allah
kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW. Para sahabat pun bertanya, Anda rindu sama orang yang gak pernah ketemu? Kalau rindu sama orang yang pernah ketemu, istri meninggal, anak yang udah digadang-gadang bakal jadi ini meninggal di usia muda, kangen karena pernah bersinggungan, pernah ketemu kebaikannya, pernah kenal. Tapi para sahabat nanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd ya Rasulullah? Ya Rasulullah, gimana Anda nanti mengenali umat Anda di hari kiamat nanti? Bagaimana nanti Anda mengenal? Ketemu belum pernah, bermuamalah belum pernah, berjumpa belum pernah. Gimana nanti Anda mengenali mereka ya Rasulullah? Min ummatik. Maka Rasulullah SAW menjawab, subhanallah, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Fa innahum ya'tuna ghurram muhajjalina minal wudu. Saya akan mengenali mereka di antara miliaran orang nanti di hari kiamat dari wajah mereka yang bersinar karena air wudhu. Masya Allah. Jadi kita ini umat Nabi di akhir zaman yang menjaga salat, insya Allah bakal ketemu Nabi SAW. Alhamdulillah. Maka inilah motivasi kenapa kita baca sirahnya Nabi, kita baca hadis-hadisnya Nabi SAW, karena kita punya satu harapan bahwa kita nanti bakal ketemu sama Nabi SAW. Ya, insyaallah kita ketemunya nanti, bahkan minum bareng sama Nabi, insyaallah. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi insyaallah ini mungkin nanti di akhir saja ya. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada satu sistem di zaman sebelum Islam datang, di mana orang seluruh Jazirah Arabia, dari Yaman sampai ujung laut sebelah barat, dari Oman, Bahrain, Kuwait, semua Jazirah Arabia itu meyakini bahwa ahlu Makkah, orang-orang Mekah ini orang-orang pilihan Allah. Keyakinan ini betul apa salah? Orang-orang ahlu Mekah ini orang-orang pilihan Allah. Kalau orang bilang sekarang ya orang khusus. Karena dalam sejarah pernah terjadi, mereka melihat, mereka menyimak dari bapak mereka, dari orang tua mereka, dulu Mekah pernah diserang oleh pasukan namanya pasukan gajah, dan mereka tidak melawan apapun, mereka bahkan meninggalkan Mekah, lalu Allah lindungi dengan datangnya pasukan Ababil. Dari situlah tertanam kuat di mindset mereka, orang Mekah ini jangan diapa-apain, mereka adalah orang-orang yang dilindungi langsung oleh Allah. Bahkan bapak-bapak kalau baca dalam surat Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Allah, Rabbnya Ka'bah ini. Kenapa sembah Rabbnya Ka'bah? Ketika kaum pasukan besar dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah, mereka nggak lawan sama sekali, mereka keluar meninggalkan Mekah, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Maka yang disuruh sembah bukan Ka'bahnya sembah, tapi Rabb hadzal bait. Bahkan kakeknya Nabi SAW datang sebelum diserang tuh Ka'bah, kakeknya Nabi datang, saya mau ngambil itu kambing-kambing saya yang dimakan sama, yang ditangkap-tangkapin sama pasukan kalian. Loh, orang-orang kaget, bukannya takut melarikan diri, malah datang ke sini cuman apa, minta kambing-kambing piaraannya yang diambilin sama tentara-tentara gajah. Maka dia mengatakan, kalau kambing-kambing ini punya saya, hak saya, maka saya kesini untuk ambil. Kalau Ka'bah ini sudah ada yang punya. Kalau kamu menghancurkan, silakan aja, tapi nanti sudah ada yang punya yang akan melindungi Ka'bah itu sendiri. Maka datanglah pasukan sebesar itu dan akhirnya semuanya dalam kondisi kalah. Intinya adalah dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ingatlah, sembahlah Allah yang telah memberi kalian nikmat. Nikmat apa yang pertama? Makanan. Alladzi at'amahum min ju', nikmat makanan. Nikmat makanan ini siapa? Orang Quraisy ini tinggal di Mekah, daerah tandus,
daerah batu keras, tapi daerah yang sangat ramai dikunjungi oleh seluruh pedagang peziarah dari seluruh Jazirah Arabia, sehingga mereka tidak kelaparan. Mereka dapat pasokan makan. Bahkan kehidupan mereka ini bukan lahir dari daerah pertanian, maka mereka rata-rata pedagang antar negara. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kalau lagi musim panas, dagangnya ke Syam. Kalau musim dingin, daerah Syam ini bersalju sejak dulu sampai sekarang. Syam itu berarti Lebanon, Jordan, Palestina, Suriah, itu bersalju kalau musim dingin. Rihlatash syita'i was-saif. Maka kalau lagi musim dingin, mereka pindah arah, mereka dagangnya ke Yaman. Mereka orang mana, Pak? Orang Mekah. Dan pada saat itu Jazirah Arabia terkenal daerahnya tidak aman. Jadi setiap jalan itu dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil di daerah. Kalau sekarang ibaratnya kita mau ke Mekah darat, nih kita bakal masuk Malaysia, dijaga tentara Malaysia, betul tidak? Kita beli visa dulu untuk jaminan keamanan, izin masuk. Kita lewatin Thailand, masuk penguasa Thailand, kita beli visa lagi masuk untuk lewat Thailand. Kita lewat lagi Myanmar, Bangladesh, terus sampai ke Mekah. Dulu Jazirah Arabia dikuasai oleh kelompok-kelompok kecil, kabilah-kabilah kecil yang menguasai jalur. Tidak aman. Banyak pedagang itu kalau lewat nggak pakai pasukan pengaman, disergap dagangan mereka, kecuali satu, orang Mekah. Jadi kalau orang Mekah dagang mau menuju Syam, mau menuju Yaman, itu nggak ada yang berani nyentuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberi rasa aman kalian dari rasa takut. Kalian mau jalan kemanapun ada garansi dari Allah, yaitu apa? Kami ini orang Mekah. Jadi sudah zaman dulu bandit-bandit Jazirah Arabia udah takut sama yang namanya orang Mekah. Nah, kemudian hingga tibalah suatu masa orang Mekah ini diemaskan oleh seluruh penduduk Jazirah Arabia. Ucapan-ucapan leluhurnya, para pimpinan kabilah-kabilahnya itu dipegang betul oleh bangsa Arab. Tapi apakah itu betul? Tidak. Oleh karena itu didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala rasul dari ahlu Mekah, orang Quraisy, yang ngebenerin keliru-keliru dari orang Mekah. Yang terutama tentu untuk mengajak mereka kepada tauhid kepada seluruh dunia. Saya sebutkan 3 aja contoh kelirunya. Contoh, orang Jazirah Arabia dulu disebutkan dalam Al-Quran, dalam tafsir Al-Qurtubi, orang itu sangat menghormati Ka'bah karena mereka sudah ingat ajaran ayahanda mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, lalu menyembelih kurban di situ, lalu tawaf di situ, lalu azan di atas Ka'bah untuk orang-orang datang ke tempat ini menjadi apa? Masjidil Haram. Nah, singkatnya, karena mereka sangat takzim sama Ka'bah, maka ada tradisi yang keliru zaman dulu. Jadi mereka ini kalau datang musim haji, mereka potong kurban. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau udah dipotong kurban, dibagi nih Pak dagingnya ke sebagian orang, dagingnya sebagian lagi digantung-gantungin ke dinding-dinding Ka'bah. Darahnya dia diurap-urapkan sebagian ke dinding-dinding Ka'bah. Mereka punya keyakinan, ya Allah, kami harta ini dari Engkau, maka kami sembelih untuk Engkau, bahkan kami antar langsung ke rumah Engkau ya Allah. Gitu loh. Niatnya baik tidak? Niatnya baik nggak? Baik banget. Kita meyakini ini ada yang punya, ini rumah Allah, maka sebagian daging kasih ke orang-orang, sebagian lagi dagingnya mana? Digantung-gantungin ke Ka'bah. Melihat itu bagus banget kan? Para sahabat Nabi ingin melakukan itu, maka turunlah ayat dalam Al-Quran surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilakukan itu daging digantungin di sisi Ka'bah, biarpun itu rumah Allah, dagingnya nggak akan nyampe kepada
Allah. Wala dima'uha, darahnya juga nggak akan nyampe kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah apa kata Allah? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu apa? Motivasinya. Kenapa kamu motong? Oh, karena ini perintah Allah. Karena saya meyakini ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya ingin mendapatkan ridha Allah. Itu yang sampai kepada Allah. Nah, jadi ini ajaran Quraisy, benar apa salah tadi? Salah, betul kan? Maka diturunkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh yang pertama, salah kaprah. Contoh yang kedua, dulu ada keyakinan orang kalau tawaf di masa jahiliyah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, itu orang-orang kalau tawaf pakai baju nggak Pak? Ya, kalau sekarang pakai kain ihram, ya kan? Yang akhwat pakai hijab syar'i, nutup aurat, selesai. Zaman dulu auratan, nggak pakai baju, telanjang. Karena apa? Maksudnya baik. Berdasarkan keyakinan kita datang ke Baitullah, sedangkan pakaian kita ini sehari-hari kita pakai buat kerja, buat ketemu orang, kadang kita bermaksiat pakai baju ini, maka kita datang ke rumah Allah nggak pantas pakai baju ada maksiatnya. Maka begitu itu dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu ke masjid pakai baju yang bagus, jangan telanjang. Maka kalau sekarang kita lihat, subhanallah, ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya baik untuk kita, untuk masyarakat kita, dan ngebetulin keyakinan yang salah, khususnya tentang apa? Tentang kesyirikan-kesyirikan di zaman itu dan di sepanjang zaman. Karena at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu akan terjadi berulang atau terjadi mirip. Maka nanti kita baca ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya sudah beri contoh dua Pak ya, cukup lah ya dua ya, biar tidak terlalu panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam, lalu pemuka-pemuka Quraisy merasa kesaing. Wah, ini kalau ada Muhammad, ajaran kita nggak bakal laku lagi, suara kita nggak lagi didengar. Karena Rasulullah mengajarkan musawah, sama, la fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittuqa. Mau Arab mau Ajam sama di hadapan Allah. Mau orang Mekah, mau orang Madinah, mau orang Indonesia sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah apa? Takwa. La fadla li arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittuqa. Enggak ada beda orang Arab orang non Arab. Yang membedakan adalah apa? Takwa. Maka orang-orang Arab tersaingi. Maka mereka menghalangi betul dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabatus Sahifah. Maka karena Ka'bah ini adalah epicentrum orang-orang Jazirah Arabia yang tawaf, yang mengunjungi Ka'bah, maka kalau di situ ada papan pengumuman, orang pasti akan baca. Kalau yang nempel orang Quraisy bukan hanya baca, orang baca, orang langsung apa? Nurut apa tidak nurut? Nurut, karena yang nulis siapa? Orang Quraisy. Sedangkan yang lahir dari mereka seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, dengan bahasa mereka, dari bangsa mereka, dari suku dan kabilah mereka. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal-hal baru yang bertentangan dengan keyakinan bangsa Quraisy. Maka walamma daqatil hiyalu bi kuffari Quraisy aradu ala bani Abdi Manaf alladzina minhumur Rasul alaihi salatu wassalam diyah mudha'afah. Ketika orang-orang Quraisy sudah mulai gusar dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka menawarkan kepada Bani Abdu Manaf dari keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga besarnya. Mereka menawarkan apa? Dia. Tujuannya apa? Wa yusallimunahu, agar Abdu Manaf, Bani Abdu Manaf, keluarga besar Bani Abdu Manaf ini, dia itu kan biasanya gini Pak, kalau ada pembunuhan, lalu keluarga pembunuh ini atau si pembunuh ini membayar diat ganti dalam jumlah besar kepada orang yang terbunuh, keluarga yang terbunuh. Tapi ini Nabi belum terbunuh. Tawarannya apa? Diat. Kita akan bayar diat, tapi tolong serahkan
Muhammad, kalau mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami bunuh, untuk kami habisi agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Maka fa'abau alaihim dzalik, Bani Abdul Manaf nggak terima, kami nggak akan menyerahkan anak kami untuk kalian apa? Bunuh. Sekalipun Bani Abdul Manaf tidak semuanya muslim, di antara mereka ada yang kafir. ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه. Abdul Manaf keluarga besar nggak terima, keluarga kecil. Siapa keluarga kecil ini? Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi yatim, ditinggal ibunya, ayahnya lebih dulu meninggal, maka yang mengambil alih siapa? Abu Talib, pamannya. Abu Talib ini punya anak laki-laki, kalau saya tidak salah 6 ya, cuma nanti dikoreksi 6 kalau tidak salah, laki-laki 6. Tapi yang paling disayang justru bukan 6 anak ini, yang paling disayang adalah keponakannya yang yatim ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai punya kasur khusus untuk keponakannya ini, karena istimewa sejak kecil. Keluarga yang merawat ini, keluarga Abu Talib, ditawarin, wahai Abu Talib, serahkan keponakan kamu itu kepada kami, sebagai gantinya kami pilihkan sayyidan min syubbanihim yatabannahum, kami ganti ini sama anak muda pinter dari kalangan kami, brilian, sayyid, pemimpin, jadi pemuda pilihan kami yang pinter, bersih, ganteng, punya banyak kelebihan, yatabannahu, yang kamu ambil, anggap anak sebagai ganti Muhammad, tapi Muhammad buat sini. Ini tawaran baik-baik, kasih harta, kasih ganti. Kamu kenapa sayang sama anak ini? Oh, anaknya pintar, kami ganti anak yang pintar, yang cerdas, brilian, tapi serahkan anak ini untuk kami habisi. Faqala, Abu Talib menjawab, ajaban lakum tu'tuni ibnakum wa'utikum ibni taqtulunah. Abu Talib menjawab dengan logik, aneh kalian ini, kalian ngasih anak kalian kepada saya empanin, saya rawat, sementara anak saya, bukan anak kandung ini, anak saya, anak abang saya serahin ke kamu untuk kamu bunuh. Logik gak? Kamu nyerahin anak, saya rawat, saya kasih empan, saya kasih makan, saya rawat, sementara kamu minta tuker anak yang sudah saya rawat, saya serahkan kamu untuk kamu bunuh. Nggak logik kan? Abu Talib menolak, tapi cara menolaknya tadi pakai logika. Ya, subhanallah. Lalu karena sudah berusaha ke keluarga besarnya, iming-iming harta nggak mau, keluarga kecilnya juga nggak mau, ya, maka mereka bersepakat untuk ini pakai jalan halus, harta nggak bisa, kita ganti dengan pemuda yang sama juga nggak bisa, kita harus pakai step yang ketiga, yaitu apa? Ajma'u amrahum ala munabadat Bani Hashim wa Bani al-Muttalib waladai Abdul Manaf wa ikhrajuhum min Makkah. Kalau sudah nggak bisa, kalau gitu kita sepakat, kita buat perjanjian kuat dengan bangsa Mekah agar orang-orang ini kita uzlahkan, kita kucilkan. Kita kucilkan maksudnya dikeluarkan dari Mekah, biar mereka tinggal di mana terserah. Tapi kita kucilkan dari Mekah, kita hisar, kita embargo. Apa itu? At-tadyiqu alaihim fala yabi'unahum syai'an. Kita buat kesepakatan dengan penduduk sekitar Mekah semua ini, serta orang-orang yang datang ke Mekah, kita harus kasih tahu, kita lakukan pengucilan. Yang kedua, jangan ada jual beli sama mereka. Fala yabi'unahum, jangan menjual barang apapun ke mereka. Oh, ini masalah. Wala yabta'una minhum hatta yusallimu Muhammadan lil qatl. Dan jangan pernah beli barang apapun dari keluarga Abdul Manaf, jangan beli dagangan mereka sampai mereka menyerahkan orang yang namanya Muhammad untuk kita bunuh. Ini sudah mulai cara kasar. Jadi orang-orang sekitar mulai diprovokasi, orang yang datang diprovokasi oleh penguasa sekitar paling kuat, jangan sampai kalian jual beli. Kalau jual beli sudah nggak bisa, berarti sudah embargo sudah. Karena kita punya uang, tapi kita nggak bisa beli. Uangnya ada, tapi beli nggak bisa. Kita punya barang, tapi kita nggak bisa jual.
Ya, ini kira-kira seperti apa yang terjadi di Gaza. Penguasanya sekarang Amerika, maka dia menutup segala akses menuju Gaza. Mesir diancam, Jordan diancam, semua takut sama Amerika. Maja'ah terjadi, starvation atau kelaparan. Penduduk dunia lihat, kasihan, tapi mau bantu nggak berani. Karena apa? Ini semua penuh didukung oleh Amerika. Tapi nanti ada kesamaan, kita lihat. Karena sesungguhnya sejarah itu mengulang kejadiannya. Ya, orang kafir itu nggak kuat lama. Ini sudah mulai, Uni Eropa sudah mulai menantang Trump. Kita nggak sepakat, kita udah akui Palestina. Bahkan nih Uni Eropa sudah mulai ramai-ramai sepakat untuk nge-ban itu apa? Melarang ekspor senjata ke Israel. Setelah 23 bulan. Sama orang Quraisy pun sama. Sudah kita sepakat jangan ada jual beli sama orang Quraisy. Nggak bisa jual barang, nggak bisa dapat uang. Ada uang diboikot, nggak bisa beli, nggak bisa dapat barang. Maka apa yang terjadi? Kemudian Banu Abdul Manaf yang kafir dan yang muslim yang ingin menyelamatkan dan melindungi Rasulullah SAW mengalami namanya boikot. Di mana? Di Syi'ab Abi Thalib atau Syi'ab Makkah, di sebuah lembah di kota Makkah. Hari demi hari, karena nggak bisa beli dan nggak bisa jual, maka mereka makan yang ada. Cadangan yang ada mereka makan, mereka konsumsi. Karena nggak bisa distribusi, nggak ada bantuan masuk, lama-lama yang dimakan pasti apa? Habis. Wa katabu bidzalika sahifatan wada'uha fi jawfil Ka'bah. Pengumuman ini secara resmi ditulis oleh penguasa setempat di dinding Ka'bah, sehingga orang Jazirah Arabia datang ke situ, lihat aturan itu, taat semua. Karena yang nulis siapa? Orang Quraisy, penguasa Mekah. Wa dakhala ma'ahum Banul Muttalib sawa'un fi dzalika muslimuhum wa kafiruhum. Maka Bani Abdul Muttalib semua kompak melindungi Nabi. Dah, kita sekalipun terusir, tapi jangan pernah serahkan pemuda kita yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ada Aba Lahab, kecuali satu, pamannya Nabi sendiri yang namanya Abu Lahab. Dia nggak ikut diboikot, bahkan dia yang nyuruh boikot. Fa innahu kana ma'a Quraisy, karena pamannya ini bersepakat bersama bangsa Quraisy. Hatta kanu ya'kulun fajahadal qaumu hatta kanu ya'kulun waraqas syajar. Cadangan makanan mulai habis, kehidupan mulai sulit sekali, nggak ada akses dagangan, nggak ada akses makanan. Hatta kanu ya'kuluna waraqas syajar, sampai mereka ini Pak makan dedaunan. Ini persis yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, betul kan? Kita kirim bantuan, kita nggak pernah putus asa, kita kirim bantuan terus. Dari segala penjuru dunia kirim bantuan. Kafirkah dia, muslimkah dia, atas nama ukhuwah Islamiyahkah dia, atau atas nama kemanusiaan, kita kirim bantuan. Tapi bantuan itu bisa masuk Pak? Bisa masuk? Masuk dengan cara tidak manusiawi. Boleh diizinkan masuk, tapi yang mati banyak dulu nih. Boleh masuk, tapi dilempar dari atas pesawat. Sehingga di antara orang-orang Palestina, tadi saya masuk lihat ada kotak Palestina, subhanallah, alhamdulillah. Ini ukhuwah Islamiyah kita masih kuat, sekalipun kita beda bangsa jauh, tapi mereka saudara kita. Lihat, mereka mengizinkan untuk sebantuan asal lewat pesawat. Jadi dari ketinggian tertentu itu kotak-kotak dilempar, sebagian gagal apa? Ngembang parasutnya, jatuhin orang, orangnya syahid di bawah. Memberi makan dengan cara tidak manusiawi. Karena apa? Embargo. Dan ini sudah berjalan 23 bulan. Maka banyak di antara mereka yang sekarang meninggal. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Kita terus doakan, kita terus suarakan, kita terus bantu insyaallah, sekalipun sulit masuk, tapi kita ada andil di situ. Nah, sama sahabat Nabi untuk mempertahankan Islam mereka nggak salah apa-apa loh. Mereka nggak menyakiti orang Quraisy, mereka nggak mengambil haknya orang Quraisy, mempertahankan hak mereka, keyakinan Islam aja menghadapi boikot. Sama orang Gaza ini nggak menjajah tanah siapapun. Mereka mengatakan apa? Nuridul aish bil karamah. Kami cuma ingin apa? Tinggal di tanah kami, kita punya kedaulatan. Jangan ganggu hidup kami, kedaulatan kami, selesai. Tapi karena hak dasar mereka diganggu, kebebasan mereka diganggu, maka mereka melawan, sekalipun harganya sangat mahal. Kemudian
wa kana a'da'uhum yamna'una at-tujjar min mubaya'atihim wa fi muqaddimatil mani'in Abu Lahab. Setelah mereka memboikot, nggak boleh jual beli, para pedagang dari luar, tujar yang biasa jual beli transaksi atau lewat Mekah atau dagang di Mekah, itu juga di-announce, dikasih tahu, kalian jangan pernah jual beli sama sekelompok orang-orang itu di sebuah daerah kecil namanya Syi'abu Mekah. Nah, inilah yang terjadi, dan ini berjalan sampai beberapa waktu, mentok-mentok 3 tahun. Ya, 3 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dukhulir Rasul wa qaumihi asy-Syi'ab amara jami'al muslimin an yuhajiru lil Habasyah hatta yusa'idu ba'dahum ba'dan 'alal ikhtirab. Ketika sudah 3 tahun, sudah payah betul hidup ini, cadangan makanan sudah habis, tiap malam banyak bayi nangis, su'ut taghdhiyah kalau sekarang bahasanya, gizi buruk, maka Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk pindah tempat, hijrah ke tempat yang baru, yaitu kemana? Ke Habasyah, dan memerintahkan mereka untuk tolong menolong agar bisa pindah aja, pindah keluar dari tempat ini ke tempat yang baru, yang di sana ada harapan baru, kehidupan baru, aman dari ancaman. Maka sampai sana kemudian mereka melakukan hijrah sebanyak 73 orang laki-laki dan 18 akhwat atau 18 orang perempuan. Hijrahnya bukan dalam kondisi gampang ya, ke bandara terbang, enggak. Dalam kondisi uang sudah habis terpakai 3 tahun, dalam kondisi bahan makanan sudah sempit, mereka membantu untuk sampai ke negeri seberang namanya Habasyah. Di sana adalah negara atau sebuah kerajaan yang pada saat itu di bawah kekuasaan Romawi atau Ar-Rum, yang agamanya diyanatuhum Nasraniyah, agamanya Nasrani. Penguasa Najasyi agamanya Nasrani. Yang punya penasehat Qissisin. Qissisin itu apa? Penasihat spiritual. Rahib-rahib atau apa ya? Ulama-ulama agama mereka yang dekat dengan penguasa. Maka ketika itu, di antara yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, yang namanya Ja'far, dan istrinya Asma binti Umais, dan Miqdad, Abdullah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Jahash, dan istrinya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian bergabung bersama mereka orang-orang yang Islam, mengimani Nabi tapi tidak ikut diboikot, yaitu orang-orang dari kalangan Asy'ariyun. Asy'ariyun adalah penduduk Yaman. Di antara mereka ada Abu Musa dan keponakan-ponakannya. Ketika orang Quraisy tahu ini, kita boikot biar habis, biar mereka menyerah lalu kembali ke agama mereka yang dulu, ternyata apa? Justru ada secercah harapan buat kehidupan mereka. Mereka malah nyebrang ke daerah baru untuk menyelamatkan diri, dan mereka ternyata kompak. Misi kita jangan sampai gagal nih. Karena mereka di sana kalau banyak pengikut bakalan balik lagi suatu saat, agama kita akan kalah. Maka susul mereka. Maka orang Quraisy mengirimkan 2 orang yang kelak menjadi seorang muslim, sahabat Amr bin Al-As dan Umarah bin Al-Walid. 2 orang dari kalangan Quraisy diperintahkan untuk menyusul mereka, tapi bukan ketemu mereka, langsung ketemu dengan penguasa daerah tersebut. Bawa apa? Bawa hadiah. 1 bawa hadiah, 2 bawa laporan keamanan tapi salah. Ya, nanti saya jelaskan laporannya apa. Liyusallimal muslimin. Jadi 2 orang ini bawa hadiah khusus untuk raja, sekaligus bawa permintaan untuk menyerahkan orang-orang yang bakal hijrah ke situ, namanya orang-orang Islam. Tolong list mereka, kembalikan kepada kami, biar kami tolong ekstradisi kalau bahasa sekarang gitu ya. Itu orang-orang kami Pak, itu orang-orang daerah kami, itu orang-orang bodoh di antara kami. Tolong Pak, nanti kalau sampai ke tanah Bapak, ini ada hadiah dari para pemimpin kami buat Bapak. Secara khusus pesannya, tolong ekstradisi mereka ke kami biar kami selesaikan di pengadilan, gitu ya kalau bahasa sekarang. Tolong kembalikan mereka ke tanah kami akan selesaikan urusan kami. Tapi apa yang terjadi? Faraja'a syarrar raja'ah. Mereka pulang dengan tangan hampa. Raja Najasyi mendengar tawaran mereka, nggak langsung, oh iya, ini orang kamu nih, bermasalah nih, balikin. Enggak. Ini bagus. Khulasah Nurul Yakin di sini dijelaskan.
Ayyuhal Malik, komunikasi antara raja dan utusan dari Quraisy tadi direkam. Ayyuhal Malik, wahai raja yang mulia, qad dakhala fi biladika ghilmanun minna sufaha. Wahai raja, ada sekelompok orang dari kalangan bangsa kami yang masuk ke tanah negeri Anda, yang mereka ini orang-orang bodoh, sufaha, orang-orang nggak ngerti. Sufaha ini apa? Bisa diartikan anak kecil yang nggak ngerti, nggak bisa bedain hak dan batil. Ini orang-orang sesat di antara kami. Faraqu dina qaumihim. Mereka ini keluar dari ajaran agama mereka, dari ajaran kaum mereka. Wabtada'u dinan la na'rifu nahnu wala ant. Bahkan mereka ini datang bawa agama baru yang kami sendiri nggak kenal. Anda juga nggak tahu agama mereka itu apa. Dijelek-jelekin. Qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abna'i a'mamihim wa 'ashiratihim litaruddahum alaihim atau litaruddahum alaina. Dan ini saat ini keluarga mereka di Mekah, para pemimpin-pemimpin mereka ini mengutus kami berdua ke sini untuk menyerahkan hadiah dan agar yang mulia raja mau mengembalikan mereka ke tanah kami. Ini pesan dari pemimpin kami yang juga pemimpin mereka. Mereka ini adalah kakek, paman, pakde dari anak-anak ini. Maka begitu mendengar tersebut, Najasyi memberi jawaban, la usallimuhum hatta ad'uhum wa as'alahum. Baik, sudah saya dengar ya, saya nggak akan ekstradisi mereka, saya nggak akan kembalikan mereka ke tanah kalian sebelum saya panggil mereka dan saya dengar dari laporan mereka. Maka dipanggillah para sahabat tadi. Falamma da'ahum wa sa'alahum. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada mereka. Faqala lahu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far sebagai perwakilan rombongan ini, tapi Rasulullah pada saat itu tidak ikut, berkata, ayyuhal Malik, wahai raja yang mulia, kunna ahla jahiliyatin na'budul asnam. Kami ini dulu orang-orang zaman jahiliyah yang kami menyembah patung. Patung kita buat sendiri, kami sembah sendiri. Kadang kita buat dari makanan, kita lapar, kita makan sendiri. Masuk akal. Wa na'kulul maitah, dan kami dulu dengan ajaran agama kami dulu makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan kemungkaran, keji. Ajaran-ajaran yang aneh. Kalau wanita haid harus keluar dari rumah. Cerai nggak ada batasan, mau 100 kali cerai nggak apa-apa, digantung juga nggak apa-apa. Udah nggak seneng sama istrinya, dia bilang sama istrinya, saya ceraiin kamu, tanpa batasan iddah. Dia mau bikin wanita itu susah. Kalau udah cerai nggak ada batasan iddah, wanita itu nggak ada yang bisa nikahin kan, gitu kan, karena nggak ada batasan iddah. Dan laki-laki itu bisa nikah berapapun dengan wanita yang dia mau nikah 10 kali, 10 akhwat sekaligus, dengan 20 istri boleh, nggak ada batas. Dan kalau melahirkan anak perempuan, kami akan kubur hidup-hidup karena kami malu, karena kami takut gimana kalau kami nanti masih makan. Maka Allah menjawab, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan bunuh anak-anak, kami yang memberi rizki kalian dan kami juga yang memberi rizki anak-anak tersebut. Wa naqtil fawahish wa naqta'ul arham. Dan dulu di agama kami dulu saling potong silaturahim, saling bermusuhan. Kenapa? Karena ada dua adat di antara kami yang sulit untuk dicegah. Yang pertama apa? Judi, dan yang kedua khamr. Innama yuridu syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu setelah datangnya Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Awas, judi, khamr ini bikin permusuhan. Kalau menang bersahabat, kalau salah jadi musuh. Cepat-cepat. Wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minad dha'if. Dan terjadi hukum rimba, wahai raja yang mulia. Orang kuat di antara kami akan menekan, menjajah makan orang-orang lemah di antara kami. Haitsu ba'atsallahu ilaina rasulan dari keluarga kami, dari bangsa kami, na'rifu nasabahu wa sidqah. Kami tahu betul nasabnya, siapa bapaknya, ibunya, siapa orang tuanya, keluarga yang mulia. Wa sidqahu, dan kami kenal jujur, orang ini nggak pernah berdusta seumur-umur. Wa amanatahu wa afafah, dan kami tahu betul orang ini amanah, ajarannya bagus, afaf, menjaga diri,
tidak pernah minum minuman khamar, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah kasar dengan wanita, tidak pernah kasar dengan orang lemah. Fada'ana li tauhidillah, lalu orang yang kami muliakan ini mengajak kami untuk menyembah Allah. Wa alla nusyrika bihi syai'a, dan agar kami tidak menyekutukan Allah. Wal kaffu 'anil maharim wad dima, dan agar kami bangsa yang tadinya suka menumpahkan darah berhenti untuk berperang menumpahkan darah sesama kami. Wa amarna bisidqil hadits, dan tadi dia melarang kami, menyuruh kami untuk berbicara dengan benar, melarang kami berbohong. Wasilaturham, menyambung hubungan baik. Wa husnul jiwar, bermuamalah yang baik dengan tetangga, dan seterusnya. Melarang kami makan harta anak yatim, memerintahkan kami salat, memerintahkan kami puasa, zakat, dan seterusnya. Fa amanna bihi wa saddaqnahu, maka kami beriman dengan yang diutus kepada kami tersebut dan kami meyakini kebenarannya. Setelah mendengar dua laporan ini dari utusan Quraisy dia dengar, dari kalangan orang muslim dia dengar, maka Raja Najasyi pun memutuskan tidak akan memulangkan mereka. Ajaran mereka baik sehingga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, yaitu Raja Najasyi meninggal dunia. Raja Najasyi memeluk Islam, bukan hanya beliau tapi juga penasehat spiritualnya Qisisain, dua orang penasehat kerajaan dari kalangan penasehat spiritual juga masuk Islam. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan di Mekah sudah aman dengan masuknya dua orang kuat orang Mekah, yaitu Hamzah dan yang kedua Umar. Setelah Umar masuk Islam, para sahabat biasa tawaf karena nggak ada yang berani menyakiti Islam. Setelah datangnya Umar bin Al-Khattab masuk Islam, setelah itu para sahabat kembali ke Mekah, yang bercepat kembali ke Mekah, dan lanjutlah step dakwah berikutnya. Dan Raja Najasyi akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Mendengar meninggalnya Raja Najasyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang jauh lalu melakukan salat ghaib. Inilah awal kali disyariatkannya salat ghaib. Berarti boleh nggak salat ghaib? Boleh dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lo kan Raja Najasyi disolatin gaib sama Nabi karena gak ada yang nyolatin? Gak juga, karena Raja Najasyi ini ketika meninggal yang muslim bukan satu-satunya, bukan beliau. Memang belum banyak rakyatnya masuk Islam, tapi di sekitarnya sudah beberapa orang masuk Islam. Maka Rasulullah melakukan salat jenazah secara gaib untuk beliau. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita jeda adzan Pak ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita buka tanya jawab para ikhwan. Atau kita lanjut sedikit, ini ada 8 baris lagi. Gimana para ikhwan? Kita lanjut ya. Baik. Ternyata masa boikot dan embargo itu berlangsung selama 3 tahun. Secara manusiawi, orang nggak makan dan dilihat kelihatan, maka nurani orang bicara. Apa yang terjadi? Naqdus sahifah. Maka muncullah 5 tokoh Quraisy, mereka bukan orang muslim. 5 tokoh Quraisy, orang Mekah, yang mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang dihormati, yang bersuara agar boikot ini harus dihentikan. Tapi setelah berapa lama Bapak? 3 tahun. Persis seperti hari ini. Boikot terhadap Gaza sudah terjadi dari Oktober 2023 dan sekarang sudah hampir genap 2 tahun lamanya. Maka sekarang orang-orang kafir mulai apa? Bersuara. Sudah mulai lintas batas negara dan iman. Orang-orang kafir di Amerika, di Kanada, di Inggris, di Perancis, bahkan di timur kita, di Australia, mereka apa? Mulai demo dengan cara yang unik. Yang pertama, mereka bawa panci-panci mereka kosong, lalu mereka pukul-pukul rame-rame, menunjukkan apa? Sebagai simbol saudara-saudara kami manusia normal di sana di Gaza menghadapi sebuah kelaparan akut yang dilindungi dan disiarkan terang-terangan oleh Amerika, oleh US. Maka pada saat Nabi hidup juga terjadi yang sama. Ada 5 orang Quraisy
yaitu Hisham bin Amr, kemudian Al-Harith Al-Amiri, dan Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, sepupunya Nabi SAW, Al-Mut'im bin Uday An-Nawfali, dan Abul Bukhtari bin Hisham Al-Asadi. Maka mereka bersepakat, wattafaqu ala dzalika lailan falamma asbahu ghada Zuhairu alaihi hullah fatafa bil bait thumma aqbala ala nas. Ada pemuka-pemuka Quraisy yang malam hari kumpul. Kita nggak bisa terus-terusan lihat ini gimana, ini masih hubungan keluarga juga sama kita, ini masih keponakan kita, ini sepupu kita, udah 3 tahun nggak makan. Sedangkan kata dia, kita di sini anak kulut ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim wal Muttalib halka la yabi'una wa la yabta'un. Kita bisa makan, kita bisa pakai baju, beli baju, tapi Banu Hashim dan Muttalib, saudara-saudara kita, halka, pada mati, pada kelaparan, maksudnya mati tidak, pada kelaparan, pada susah hidupnya. Anak kebalu dzalik, apa kita bisa terima kenyataan ini? Nggak bisa. Kemudian besoknya pagi hari setelah malamnya rapat, 5 orang ini dan tokoh yang sangat disegani datang ke pinggir Ka'bah. Orang-orang tawaf, dia lihat orang-orang pada dengar ini ada pemuka Quraisy, apa pesan yang akan disampaikan. Lalu dia mengatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anak kulut ta'am, apakah mungkin kita selama ini bisa makan? Wa nalbasu thiyab, kita bisa pakai baju, ganti baju, beli baju. Wa Banu Hashim wal Muttalib halka la yabi'una wa la yabta'un. Sementara saudara-saudara kita orang Mekah juga, Bani Hashim dan Muttalib, tidak merasakan apa yang bisa kita rasakan, makan dan berpakaian sebagaimana layak kita. Wallahi, demi Allah, la aq'ud hatta tushaqqu hadhihi as-sahifati adh-dhalimatil qad. Saya tidak akan duduk dari khutbah ini sampai itu pemberitahuan di Ka'bah itu kita turunkan, kita copot, kita sudahi. Maka pada saat itu Abu Jahal berdiri, kadzabta, kamu bohong, gitu kan? Lalu dia menjawab, anta wallahi akdzab, kamu yang bohong, kamu yang zalim selama ini, kamu yang melarang saudara kita makan, kamu sendiri yang membuat kebijakan ini. Akhirnya apa? Orang-orang Mekah mendengar 5 orang tadi, orang-orang yang dihormati, lalu diselesaikanlah kebijakan tersebut atau pengumuman tersebut. Dan subhanallah, Rasulullah sudah tahu bahwa pemberitahuan digantung di Ka'bah itu sudah habis dimakan apa? Ulat, hanya bersisa, atau rayap, hanya bersisa kata Allah saja. Sisanya sudah habis. Jadi kalau orang baru datang, baru ngerti, itu nggak, ini apa sih bacaannya? Nggak ngerti. Gitu ya. Jadi pada akhirnya selesai juga embargo yang zalim itu, dan mudah-mudahan ini negara-negara besar sudah bicara, negara-negara Islam sudah kompak tapi belum ada yang sangat kuat. 2 kali kapal sudah menuju Gaza tapi diputus. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melihat kehancuran Israel. Kita akan melihat saudara-saudara kita di Gaza bisa makan lagi, insya Allah Ta'ala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang akan datang Ustaz Wahidi akan melanjutkan tentang wufudu Najran. Mendengar saudara-saudara mereka Nasrani dari kalangan Habasyah masuk Islam, ada satu daerah antara Saudi dan Yaman sekarang namanya daerah Najran. Banyak orang Indonesia di sana. Di sana ada Jami'at Najran, Universitas Najran. Banyak orang Indonesia belajar di situ, belajar Islam. Dulu di situ ada sekelompok bangsa yang mereka ikut Romawi, bangsa Nasrani. Setelah mendengar bangsa Habasyah atau orang-orang Habasyi, bahkan rajanya masuk Islam, mereka mengutus sekitar 20 orang untuk ketemu Nabi. Siapa yang mengislamkan mereka? Oh, Muhammad tinggalnya di mana? Di Mekah. Lalu datanglah rombongan dari Najran sekitar 20 orang. Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka semuanya masuk Islam. Lalu mulailah berkembang futuhat Islam dari situ. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.